Tecno Spark 20C adalah sebuah HP di harga 1,2 jutaan yang sangat menarik banget di awal 2024 ini. Kenapa HP ini menarik? Mari kita bahas pada video review Tecno Spark 20C ini. Aspek pertama yang akan kita bahas mengenai HP ini adalah dari sisi performance-nya, di mana highlight sekilas dari spesifikasi HP ini adalah menggunakan prosesor MediaTek Helio G36, kemudian RAM 4 GB untuk varian yang kita uji karena ada varian satu lagi yang RAM 8 GB, dan satu lagi untuk storage-nya kita pakai 124 GB eMMC, di mana ada satu varian lagi yang pakai 256 GB eMMC juga ya guys. Untuk performance harian sebenarnya tidak ada masalah guys, jadi itu aman-aman saja. Meskipun memang masih ada sedikit stutter yang masih bisa kita maklumin di kelas harganya. Kemudian bagaimana dengan benchmark sendiri? Kita uji coba menggunakan Geekbench 6, kalian bisa lihat skornya di layar kalian. Kemudian kita uji coba menggunakan 3D Mark Slingshot Extreme, kalian bisa lihat skornya di layar kalian. Dan terakhir kita uji coba menggunakan PC Mark. Kalian bisa lihat untuk performance skornya di layar kalian. Overall, sebenarnya ini memang adalah HP dengan performance yang memang tidak ditujukan untuk gaming berat ya guys. Untuk penggunaan harian sebenarnya masih cukup-cukup saja. Kemudian bagaimana dengan gaming sendiri? Ini menarik banget. Untuk menggunakan prosesor MediaTek Helio G36 saja itu bisa menjalankan game Genshin Impact. Itu sudah sesuatu hal yang istimewa guys. Di sini kita coba 4 game. Game Mobile Legends kita uji coba dengan settingnya yang kita push dengan rata kanannya ya guys. Itu kita menemukan rata-rata FPS-nya itu masih cukup level di 25-an FPS ya kurang lebih. Tapi kalau misalnya kalian mau lebih enak lagi, kalian bisa turunkan settingnya ke grafis medium saja ya guys. Kita coba grafis ultra soalnya. Terus kalian bisa juga lihat untuk rata-rata FPS-nya juga. Kemudian untuk kita coba game PUBG Mobile, kalian juga bisa lihat untuk semuanya, untuk setting baterainya, untuk rata-rata FPS-nya juga di kalian. Overall juga masih termasuk lancar, termasuk acceptable untuk kelas harganya. Kemudian kita coba menggunakan game COD Mobile, itu juga termasuk enak, termasuk nyaman. Nggak ada masalah untuk game COD Mobile juga, rata-rata FPS-nya juga termasuk cukup bagus untuk kelas harganya. Kemudian untuk terakhir game Genshin Impact ini memang istimewa banget bisa install di HP ini. Meskipun memang secara rata-rata FPS-nya itu tidak stabil ya guys, karena memang di bawah 20 FPS itu sebenarnya menurut kita itu unplayable. Tapi kalau misalnya kalian pun memang mau paksa main game Genshin di HP ini itu ternyata masih cukup bisa di play ya guys. Tapi memang ya rata-rata FPS-nya benar-benar mengenaskan ya guys. Kalian bisa lihat di layar kalian. Overall, kesimpulan yang bisa kita sampaikan adalah performance dari HP ini memang tidak ditujukan untuk gaming. Jadi kalau kalian incar HP ini untuk buat gaming, lupakan saja. Kalau menurut kita sih ini adalah HP yang cocok untuk daily use aja untuk performance-nya ya guys. Kemudian aspek berikutnya akan kita bahas dari sisi kameranya, di mana kualitas kameranya jujur ini melebihi ekspektasi kita. Sangat bagus banget untuk kelas harga 1,2 jutaan. Kualitas dynamic range-nya cakep, kemudian foto videonya itu cakep. Dan menurut kita ini adalah salah satu HP di harga 1,2 jutaan yang punya kamera yang terbaik di awal 2024 ini ya guys. Itu kalian bisa lihat untuk sampel foto, video, dalam kondisi low light pun kita coba ambil sampelnya tuh noise-nya juga termasuk bagus, nggak sampai yang parah banget untuk kelas harga 1,2 juta rupiah. Itu kucuk banget lah buat Tecno untuk kameranya ya guys. Kalian bisa lihat sampel foto dan videonya selain. Oke guys, kali ini kita menguji coba kamera depan dari Tecno Spark 20C. Dan ini suatu hal yang bagus banget untuk kualitas kameranya, termasuk cakep banget ya. Ini bahkan menurut kita salah satu yang terbaik untuk kelas harga 1,1 juta rupiah. Untuk yang kita uji HP-nya ini cakep banget ya. Untuk kualitas kamera depannya ini cakep, bisa pakai LED flash untuk merekaman video, dan sesuatu hal yang bagus banget. Bahkan kita nanti kalian juga lihat untuk video low light-nya itu juga termasuk cakep banget untuk kelas harganya. Dan gimana makanya untuk kualitas kamera depan dari Tecno Spark 20C ini ya guys?
Oke guys, ini dia adalah perekaman kamera belakang dari Tecno Spark 20C kalau kita gunakan buat rekaman video. Kualitas gambarnya sih termasuk bagus ya. Untuk kualitas kamera belakangnya ini termasuk oke dan bagus banget, dan menurut kita untuk harga 1,2 juta rupiah. Ini memang lagi cuaca lagi berangin kencang ya, tapi langitnya juga cakep, kelihatan dynamic range-nya juga bagus. Ini suatu hal yang sangat bagus banget, revolusi banget di harga 1,1 jutaan ya guys. Ini cakep banget ya, worth it banget, kualitas kameranya bagus banget. Dan silakan terus komentar mengenai kualitas kamera belakang dari Tecno Spark 20C ini ya guys. Oke guys, ini dia adalah uji coba kamera depan dari Tecno Spark 20C kalau kita pakai gunakan buat perekaman video dalam kondisi low light. Ini sesuatu hal yang sangat bagus banget untuk kelas harga 1,1 jutaan ya guys. Jadi menarik banget ya guys untuk kualitas kamera depannya, dan apalagi kalian juga bisa aktifkan flashnya kalau kalian butuhkan, tapi kita nggak aktifin karena kita nggak terlalu butuh, karena kita masih cukup baik untuk kelas harganya, meskipun noise-nya masih kelihatan tapi wajar untuk kelas harganya ya guys. Oke guys, ini dia adalah sampel kamera belakang untuk Tecno Spark 20C kalau kita gunakan buat rekaman video. Dan ini sesuatu hal yang cukup menarik untuk kelas harganya, meskipun memang kelihatan noise-nya dan autofocusnya agak kesusahan. Tapi untuk kelas harganya sih termasuk baik ya, untuk dynamic range-nya pun kelihatan dengan baik. Dan ini sesuatu hal yang menarik banget ya guys. Tapi silahkan tulis pendapat kalian komentar mengenai kualitas low light dari kamera belakang dari Tecno Spark 20C ini ya guys. Kemudian aspek berikutnya akan kita bahas dari sisi layarnya, di mana HP ini dibekali layar IPS HD plus 90Hz yang dimana dia bisa playback YouTube hingga 1080p 60fps. Kemudian dia juga untuk nonton Netflix itu maksimal di 540p karena wideband-nya masih L3 ya guys. Terus kemudian di sini untuk brightness layarnya itu memang masih kurang terang kalau di bawah terik matahari. Tapi untuk kelas harga 1,2 jutaan, layarnya ini masih lebih terang daripada HP yang setara di harga yang sama ya guys. Kemudian sektor berikutnya adalah dari sisi speakernya, dimana kualitas dual speaker di HP ini memang benar-benar bagus ya guys. Di harga 1,2 juta itu langka banget, bahkan kita tidak ingat ada HP dual speaker resmi di Indonesia ketika baru launch ya guys. Di harga 1,2 juta ini satu-satunya menurut kita, malah di awal 2024 ini gojek banget ya. Ini merevolusi HP di harga 1,2 jutaan ya guys. Aspek berikutnya akan kita bahas dari sisi baterainya, dimana baterainya ini itu juga termasuk awet ya guys. Untuk penggunaan harian itu bisa banget buat seharian pemakaian. Kita uji coba menggunakan benchmark pun bisa tembus hingga 14 jaman. Itu sesuatu hal yang bagus banget ya guys. Kemudian untuk charging sendiri, HP ini sudah support 18 watt fast charging. Dari 1% ke 100% itu butuh waktu 2,5 jam. Kenapa cukup lama? Karena dia ada fitur untuk self protection chargingnya, dimana ketika di atas 80% dia akan otomatis slow down sehingga butuh waktu yang lebih lama ya guys. Kemudian aspek berikutnya dari sisi security yang diberikan oleh HP ini. Di harga 1,2 juta kalian dapat side fingerprint scanner dan face unlock. Itu sesuatu hal yang lengkap untuk kelas harganya ya guys. Kemudian dari sisi desain ini termasuk cakep banget ya guys. Jadi desain belakangnya cakep, desain depannya pakai pansol, itu sesuatu yang langka untuk kelas harganya. Jadi ini memang adalah the whole new revolusi untuk desain di harga 1,2 jutaan ya guys. Beberapa hal penting mengenai HP ini yang perlu kalian ketahui.
Dimana yang pertama, HP ini memiliki slot SIM card 2+1. Jadi kalian bisa pakai dual SIM plus micro SD slot ya guys. Kemudian HP ini tidak memiliki support virtual background zoom yang memang wajar untuk kelas harganya ya guys. Kemudian HP ini masih memiliki NFC guys di harga 1,2 jutaan, itu sesuatu hal yang bagus ya guys. Kemudian HP ini sudah support USB OTG, jadi sudah aman banget buat transfer data melalui flash disk ataupun melalui USB OTG ya guys. Kemudian HP ini masih memiliki aplikasi FM radio yang mungkin perlu kalian ketahui ketika kalian cari HP budget friendly ya guys. Kemudian dari sisi manajemen panas ini memang masih kurang optimal kalau dipakai buat gaming. Kalau dipakai buat harian tidak ada hangat sekalipun. Buat kerja berat juga, ya maksudnya bukan kerja berat sih, buat untuk buka tutup aplikasi sih aman-aman saja, nggak panas ya guys. Kemudian untuk navigasi Google Maps sendiri itu masih lancar banget ya guys. Kita tidak menemukan adanya delay ketika kita pakai untuk navigasi Google Maps ya guys. Kemudian HP ini tidak memiliki jaminan update software. Meskipun kita menemukan, kita googling itu ada yang bilang akan dapat 1 kali major update OS, ya semoga itu benar. Tapi kita tidak terlalu banyak berharap di harga 1,2 jutaan. Tapi ya semoga saja dapat Android 14. Ya, semoga. Dan itu dia tadi adalah review dari Tecno Spark 20C ini. Kalau menurut kita ini adalah HP yang sangat menarik banget di harga 1,2 jutaan, yang punya fitur kamera yang bagus, speaker yang cakep, kemudian pokoknya buat entertainment aman banget, buat kamera juga cakep, buat sehari-hari juga aman. Tapi memang tidak cocok buat kalian yang incer performance ready ya guys. Kalau misalnya kalian memang fokusnya untuk gaming, masih ada alternatif lain. Tapi kalau misalnya kalian fokusnya untuk penggunaan harian, ini adalah HP yang salah satu yang terbaik di kelas harga 1,2 jutaan ya guys. Dan itu adalah kesimpulan yang bisa kita sampaikan pada review Tecno Spark 20C ini. Tapi bisa jadi berbeda dengan pendapat kalian, tidak masalah. Silakan tulis pendapat kalian di komentar. Dan jangan lupa like video kalau suka, dislike aja kalau suka, dan sampai ketemu di video selanjutnya guys. Oke guys, bye-bye.